pembekalan guru sekolah rakyat oleh Mensos. Kris resmi bisa digunakan di Jepang. Warga Israel tuntut Netanyahu akhiri perang Gaza. Seorang penumpang kapal jatuh di perairan Selat Sunda. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari seluruh penjuru tanah air dan juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang mengambil langkah tegas dalam pembenahan BUMN dengan menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris di perusahaan yang merugi. Kebijakan ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran dan penggunaan uang rakyat secara bertanggung jawab. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Dalam pidato rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasan dibalik penghapusan Tantim untuk direksi dan komisaris BUMN yang merugi. Ia menyoroti ketidakmasukakalan praktik pemberian bonus di perusahaan negara yang justru tidak menghasilkan keuntungan. Prabowo mengungkapkan adanya kasus di masa lalu di mana seorang komisaris BUMN hanya menghadiri rapat sebulan sekali, namun tetap menerima Tantim hingga 40 miliar rupiah. Ia juga menyoroti jumlah komisaris yang berlebihan di beberapa BUMN yang justru mengalami kerugian, sehingga perlu dilakukan pembenahan struktural. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk belanja yang berkualitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan efisiensi dan tata kelola BUMN yang lebih sehat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menghadiri sekaligus membuka kegiatan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Pusdiklat Bangprov, Margaguna, Jakarta Selatan. Pembekalan tersebut diberikan kepada 55 kepala sekolah rakyat yang nantinya akan bertugas pada September mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka pembekalan untuk para kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Dalam pembekalannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Kegiatan pembekalan ini turut diikuti oleh 55 kepala sekolah rakyat di 55 titik. Gus Ipul mengatakan pembekalan sekolah rakyat akan segera ditambah di 10 titik lagi, sehingga dipastikan akan ada total 65 sekolah rakyat yang akan beroperasi pada bulan September mendatang. Sementara itu, pemerintah menargetkan keseluruhan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini akan beroperasi sebanyak 165 titik di seluruh wilayah, dengan kapasitas tak kurang dari 16.000 siswa. Oleh karenanya, pemerintah juga terus mengevaluasi dan memperbaiki prasarana dan tata kelola sekolah rakyat, yang proses pembelajarannya sudah berlangsung sejak 14 Juli lalu. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi. Ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi.
Dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Pembahasan sidang paripurna kali ini meliputi penandatanganan fraksi-fraksi dan juga RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 dan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. DPR RI menggelar sidang paripurna kedua masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Agenda dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, dengan dipimpin Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustafa. Rapat paripurna beragendakan dua pembahasan, yakni pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 dan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Adapun anggota yang hadir sebanyak 307 anggota parlemen yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 307 orang anggota dari 580 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 hari Selasa 19 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari Jakarta, Zuliandri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Konstitusi Nasional bertepatan dengan HUT ke-80 MPR RI, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadikan peringatan tersebut sebagai pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Hari Konstitusi yang merupakan hari penetapan undang-undang sebagai dasar konstitusi negara tentunya berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Pada tanggal 18 Agustus tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Konstitusi Nasional. Peringatan Hari Konstitusi yang juga bertepatan dengan HUT ke-80 tahun MPR RI, menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjadi pengingat untuk menjaga konstitusi bersama. Dirinya menyampaikan Hari Konstitusi adalah hari di mana Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai konstitusi yang menjadi dasar negara. Ditetapkannya Undang-Undang sebagai dasar negara menjadi makna penting dalam perjalanan Indonesia merdeka hingga sekarang. Muzani mengatakan meskipun MPR memiliki kewenangan melakukan perubahan terhadap undang-undang, namun pihaknya selalu berhati-hati dalam menjalankan kewenangan tersebut. Oleh sebab itu partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Konstitusi yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali menjadi bentuk konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus tahun 2025. Kita menetapkan tanggal 18 Agustus menjadi Hari Konstitusi. Hari Konstitusi adalah hari atau tanggal di mana ketika tahun 45 Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu ditetapkan menjadi konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Negara. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Dan sejak itu kita peringati 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi karena Undang-Undang Dasar menjadi undang-undang yang menjadi
sumbu bagi semua peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami proses perubahan atau amandemen selama 4 kali sejak reformasi tahun 99, 2000, 2001, dan 2022. Dari Jakarta, Juliandri Farizal, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua MPR Ahmad Muzani merespon kenaikan anggaran makan bergizi gratis atau MBG sebesar 335 triliun pada tahun 2026 datang. Muzani mengatakan kenaikan tersebut agar manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia. Pemerintah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis atau MBG akan mengalami kenaikan sebesar 335 triliun pada tahun 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Menanggapi kenaikan anggaran MBG tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan hal itu dilakukan agar manfaat MBG dapat dirasakan dengan jumlah siswa yang banyak. Muzani berharap dengan adanya kenaikan anggaran ini, Badan Gizi Nasional dapat bisa lebih maksimal agar MBG tepat sasaran. Memang yang harapan Presiden dan harapan kita semua pada penggunaan anggaran tahun depan, tahun 2026 ya, nilai manfaat yang dirasakan dari makan bergizi gratis itu jumlahnya lebih banyak orang, lebih banyak siswa yang bisa menikmati sesuai dengan rencana sehingga memerlukan anggaran yang besar. Kami harap kemampuan lembaga yang menangani dalam hal ini Badan Gizi Nasional bisa lebih maksimal dan lebih maksimal lah, karena nilai manfaat yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih maksimal lagi, sehingga makan gizi gratis bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak siswa, oleh puluhan juta siswa yang berharap. Dari Jakarta, Farizal Davarizkano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga RW 19 Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok meluncurkan alat solusi penanganan sampah dengan pembakaran sampah tanpa asap. Bentuknya yang menyerupai rudal balistik dinilai sebagai alat tempur melawan sampah yang siap dikelola lebih baik. Warga RW 19 bersama pengurus lingkungan mengadakan upacara bendera di lingkungan. Namun tidak seperti biasanya, warga setelah upacara menggelar lomba-lomba HUT RI, tapi warga diajak oleh Ketua Lingkungan RW 19, Yuris Mahfud SH, dan anak-anak remajanya memilih membuat alat solusi penanganan sampah dengan pembakaran sampah tanpa asap. Western Generator ini diinisiasi Ketua RW 19 Yuris Mahfud yang juga sebagai Ketua HKTI Kota Depok, tentunya bersama pengurus dan remaja lingkungan, berhasil menginovasi satu alat pengolah sampah tanpa asap. Ini bukan rudal balistik meskipun nampak demikian kokoh yang ujungnya runcing dan menyerupai alat tempur-tempur melawan sampah yang siap dikelola lebih baik. Sepintas warga yang melihat suka dengan tampilan alatnya yang menarik bak rudal balistik itu. Acara yang luar biasa bagi warga RW 19 Kelurahan Cilangkap Tapos Kota Depok. Semua warga bisa berpesta, berlomba dengan mulai menangani sampah di lingkungannya dengan hasil inovasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Provinsi Jawa Timur yang mencetak sejarah dan rekor muri membentangkan bendera merah putih sepanjang 14,9 km saat rangkaian upacara HUT RI ke-80. Bendera merah putih terpanjang tersebut hasil jahitan dari kerjasama antara siswa dan guru se-Jawa Timur. Bendera merah putih sepanjang 14,9 km dibentangkan di sekitar Gedung Negara Gerahadi dan sejumlah ruas jalan utama di Kota Surabaya dalam rangkaian upacara HUT ke-80 Republik Indonesia pada Minggu 17 Agustus 2025. Diketahui bendera tersebut dijahit oleh 10.864 murid dan 695 guru dari 161 sekolah, SMA, SMK, dan SLB. Bendera tersebut merupakan bentuk kontribusi dan nasionalisme pelajar Jawa Timur untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-80. Bendera itu juga dinilai sebagai bendera terpanjang dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang membacakan langsung teks proklamasi pada saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta.
Menurutnya, hal tersebut tak masalah karena tradisi setiap pemimpin berbeda-beda. Proklamasi. Presiden Prabowo Subianto membacakan secara langsung teks proklamasi pada saat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta. Hal tersebut menjadi hal yang baru dikarenakan tahun sebelumnya dibacakan oleh pimpinan MPR maupun DPR. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Presiden Prabowo yang menjadi pembeda dari tahun sebelumnya pada saat momen HUT Republik Indonesia. Menurutnya tak masalah jika teks proklamasi dibacakan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Muzani berharap perbedaan itu dapat menjadi tradisi yang baik. Ya, karena ini adalah ulang tahun yang ke-80, maka memang tradisi itu berganti. Dan kita sudah diberitahu sebelumnya dan saya kira itu nggak ada masalah. Dan saya kira bagus. Kemarin semua proses upacara detik-detik proklamasi menurut kami berjalan dengan sangat hikmat, sangat bagus, dan semua yang direncanakan berjalan dengan baik sampai pada malam hari karnaval. Bagian dari itu menurut saya adalah banyak hal-hal yang baru, termasuk pembacaan teks proklamasi oleh inspektur upacara, dan saya kira sesuatu yang tradisi yang baik dan bagus. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Jakarta yang kian ramah disabilitas, fasilitas transportasi publik terus ditingkatkan agar lebih inklusif untuk semua. Kini hadir Transjakarta Cares, layanan antarjemput khusus penyandang disabilitas agar bepergian lebih mudah, nyaman, dan setara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Di MRT, LRT, Transjakarta, sudah tersedia berbagai fasilitas penunjang seperti lift, quilt block, toilet aksesibel, dan kursi prioritas yang diharapkan memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Selain itu, kini tersedia Transjakarta Cares, layanan antarjemput khusus bagi penyandang disabilitas di Jakarta. Transjakarta Cares adalah bagian dari komitmen layanan transportasi yang inklusif. Layanan ini akan menjemput penyandang disabilitas dari lokasi asal, lalu mengantar ke halte Transjakarta yang sudah ramah disabilitas. Pemesanan dilakukan H-1 sebelum keberangkatan melalui WhatsApp 0811 1545 001 atau hubungi 1500 102, lalu tunggu konfirmasi dari tim Transjakarta. Penyandang disabilitas juga bisa naik Transjakarta gratis melalui kartu layanan gratis atau KLG yang bisa didaftarkan di website klgtransjakarta.co.id. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR bantah gaji anggota DPR akan naik. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Bank Indonesia sebagai bank sentra memberikan hadiah istimewa untuk Indonesia dalam memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kris Indonesia kini resmi bisa digunakan di Jepang dan sedang dilakukan uji coba di Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejak di panggung dunia. Merdeka! Merdeka! Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjalankan mandatnya sebagai bank sentral secara profesional dan berintegritas melalui 5 langkah, yaitu terus memperkuat ketahanan dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, menyadari efektivitas kebijakan bank sentral tidak dapat dilepaskan dari sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan,
menumbuhkan dan memperkuat jiwa kepemimpinan dalam diri kita masing-masing. Senantiasa bersyukur, memperkuat integritas, keikhlasan, dan semangat di tengah pencapaian dan tantangan. Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Bank Indonesia resmi mempersembahkan QRIS antara negara Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu saja, Bank Indonesia juga mengumumkan dimulainya sandbox atau uji coba QRIS antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengukir jejaknya di panggung dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan UMKM meramaikan perayaan HUT ke-80 RI dengan membagikan kuliner gratis di Monas, Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal dan semangat kebersamaan rakyat. Pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dipenuhi oleh ratusan tenan usaha mikro, kecil, dan menengah pada Minggu 17 Agustus 2025. Kementerian UMKM menghadirkan para pelaku usaha ini untuk membagikan aneka kuliner gratis kepada masyarakat, menciptakan suasana meriah yang syarat kebersamaan. Momen ini turut dibagikan melalui video di akun Instagram @Kementerian UMKM. Warga dari berbagai kalangan usia tampak antusias menikmati hidangan yang tersedia, menambah semarak perayaan kemerdekaan. Beberapa pengunjung bahkan menyampaikan rasa terima kasih dan antusiasmenya atas kegiatan tersebut. Seneng bang. Seneng ya? Iya. Aku dapat pempek sama nasi box. Oke, kesan dan kesannya gimana Kak? Seru banget di sini. Semuanya di booth-nya juga banyak. Kasih banget buat Pak Prabowo ya. Karena ini kayak apa? Bermanfaat banget gitu kan. Partisipasi ratusan UMKM ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai ajang pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui kolaborasi ini, UMKM mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, sementara masyarakat bisa menikmati produk lokal secara gratis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 100 siswa sekolah rakyat terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara usai pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025. Penampilan ini bukan sekedar penampilan seni, melainkan simbol harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia. Suasana pagi Istana Merdeka Jakarta terasa semakin meriah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI, di mana hadir ratusan senyum ceria dari sejumlah anak-anak sekolah rakyat. Mereka dapat undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Sebanyak 100 siswa-siswi dari berbagai daerah di Indonesia terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara, membawakan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Siswa-siswi sekolah rakyat ini datang dari Aceh hingga Jayapura. Mereka adalah anak-anak dari 12 sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang tergabung menjadi satu suara harmoni untuk bangsa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR Dasko mengapresiasi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu pagi. Menurutnya perayaan HUT kali ini berbeda dari tahun sebelumnya yang kini teks proklamasi dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Dasko menghadiri perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu pagi. Dasko tiba bersama sang istri tercinta dengan mengenakan pakaian adat. Dalam perayaan HUT RI tersebut, dirinya mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang membacakan langsung naskah teks proklamasi. Pasalnya, perayaan kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Bahkan, ia juga turut mengapresiasi kekompakan dari Satuan Polri dan TNI, serta kesenian yang ditampilkan dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan di Istana pada hari ini dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu, di mana ada kita lihat kekuatan alutsista kita dan kekompakan TNI Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa. Ya kan, kalau inspektur upacara memang biasa baca proklamasi, tapi ini baru pertama kali memang Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun 80 kemerdekaan. Pak Presiden baju adat apa? Baju adatnya Bang? Melayu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani membantah adanya kabar gaji anggota DPR periode 2024-2029 akan naik sebesar 3 juta per hari. Puan menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan uang kompensasi. Belakangan ini viral di media sosial bahwa gaji anggota DPR periode 2024-2029 akan naik 3 juta per hari, sehingga sebulan mendapatkan 100 juta. Kabar tersebut pun dibantah langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan uang kompensasi. Puan menyebut periode kali ini para anggota DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan lagi. Oleh karena itu rumah jabatan tersebut telah diserahkan kembali kepada pemerintah, sehingga anggota DPR mendapatkan uang kompensasi sebagai gantinya. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Masih dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau mungkin secepatnya. minggu ini mungkin? Mungkin aja karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya banyak terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan Pak? Dari dulu udah deket seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, secara unik dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Denpasar, Bali memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia bersama 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali. Lanal Denpasar menggelar pengibaran bendera merah putih disertai pertunjukan barongsai dan liong di dasar laut. Kegiatan yang berlangsung di sekitar perairan Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali itu sekaligus untuk menyampaikan pesan komitmen kuat terhadap persatuan nasional dan pelestarian budaya maritim. Gegap gempita kemeriahan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di Bali bukan hanya diisi pawai dan upacara bendera. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar berkolaborasi dengan 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali memiliki cara unik untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pengibaran bendera merah putih serta atraksi unik yaitu suguhan liong dan barongsai yang dilakukan secara underwater melibatkan para penyelam di dasar laut perairan Tulamben, Karangasem. Sebelum beraksi, para penyelam wajib memakai peralatan selam lengkap, termasuk tabung oksigen. Atraksi yang berlangsung di dasar laut dengan kedalaman sekitar 6 hingga 8 meter
tentu bukan hal yang mudah, lantaran arus bawah laut Tulamben yang cukup besar. Setelah menyelam hingga ke dasar laut, Liong dan Barongsai pun beraksi dengan energik dan dinamis. Dengan lincah, Liong dan Barongsai secara apik meliuk-liuk di antara terumbu karang. Sejumlah manuver akrobatik berulang kali dipertunjukkan, di antaranya menggerakkan kepala dengan keras serta melonjak-lonjak. Pengibaran bendera merah putih ditambah pertunjukan Liong dan Barongsai di dasar laut tentu tidaklah semudah saat beraksi di darat. Selain menghadapi tekanan air, para penyelam tentu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menjaga keseimbangan, terutama menahan topeng Barongsai yang bobotnya mencapai puluhan kilogram agar tidak mengapung. Semakin banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang mencintai laut akan bergabung bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Denpasar. Kami berharap semua komunitas yang mencintai laut, yang mencintai maritim, bergabung bersama kami, Lanal Denpasar, TNI Angkatan Laut, untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bersama-sama di Denpasar ini. Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut Cokorda Pemayun menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendorong keterlibatan aktif TNI AL dalam kegiatan sosial budaya sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim berbasis rakyat. Pengibaran bendera di bawah laut ini bukan sekedar simbol, tapi pesan kuat bahwa laut adalah ruang juang, ruang hidup, dan juga ruang pemersatu bangsa. Kolaborasi dengan organisasi budaya Tionghoa ini menunjukkan bahwa semangat merah putih menjadi pemersatu tanpa memandang latar belakang seseorang. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan satuan TNI AL lainnya dalam memperingati HUT Republik Indonesia tidak hanya dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata menjaga laut, budaya, dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda mengibarkan bendera merah putih di dasar laut mengenakan kostum mermaid atau putri duyung. Shirley menyatakan pemilihan laut sebagai lokasi pengibaran bendera karena sebagai simbol bahwa pelestarian laut harus menjadi prioritas. Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda punya cara unik dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagramnya @s_tjo, Gubernur Shirley mengibarkan bendera merah putih di dasar laut dengan mengenakan kostum mermaid atau putri duyung di Laut Sulamadaha, Kota Ternate. Shirley juga menuturkan upacara HUT ke-80 RI di bawah laut menjadi pengingat bahwa selama ini perhatian kita terlalu terpusat di darat. Padahal 70% wilayah Indonesia adalah laut termasuk Maluku Utara. Shirley menuturkan pemilihan laut sebagai lokasi pengibaran bendera karena sebagai simbol bahwa pelestarian laut harus menjadi prioritas. Kegiatan ini bisa terselenggara berkat kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan Wanita Selam Indonesia yang dipimpin oleh Tri Tito Karnavian serta perwakilan penyelam dari berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk melihat lokasi pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan meninjau 10 opsi lokasi dan menerima berbagai masukan dari developer dan kontraktor. Dalam rangka menjalankan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, CEO Danantara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah dan Jeddah untuk melanjutkan rencana pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan mendatangi secara langsung 10 opsi lokasi dan bertemu dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan dan infrastruktur pendukung seperti Kementerian Haji, Kementerian Investasi, dan Royal Commission of Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagram pribadi @rosan_roslani, dirinya juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan masukan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, operasi bantuan udara kemanusiaan berlanjut di Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan informasi berikutnya mengenai puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv untuk menyerukan diakhirinya perang di Gaza. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan memblokir jalan raya, menuntut kesepakatan segera dilakukan. Ribuan warga Israel di seluruh Israel turun ke jalan memprotes rencana pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer di jalur Gaza. Sebelumnya pemerintah Israel menyetujui rencana tersebut pada bulan ini untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok Hamas di tengah negosiasi gencatan senjata yang terhenti. Penyelenggara unjuk rasa mengatakan hampir 1,5 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi di kota komersial terbesar Israel, Tel Aviv. Ayah seorang sandera menyerukan agar para sandera dibebaskan dan konflik diakhiri. Ia mengatakan bahwa para sandera kelaparan dan ketakutan serta tidak punya waktu lagi. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan memblokir jalan raya. Mereka menuntut kesepakatan segera. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengkritik para pengunjuk rasa. Hamas menginginkan gencatan senjata di Gaza untuk menjamin penarikan penuh Israel. Mereka memberi sinyal akan menyerahkan sebagian kekuasaan, tetapi menolak tuntutan Israel untuk melucuti senjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II melaksanakan penerjunan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Palestina bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. 2 pesawat Hercules C-13-0J TNI Angkatan Udara menerjunkan sebanyak 17,8 ton logistik yang terdiri dari makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat di langit Gaza pada Minggu pagi. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 yang sebelumnya tiba di Yordania melaksanakan misi airdrop di langit Gaza. Sebanyak 66 personel gabungan dipimpin dan Satgas, Kolonel Penerbang Puguh Julianto terlibat dalam operasi ini. Dalam momen penuh haru, langit Gaza dihiasi payung-payung parasut yang membawa paket bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Jumlah tersebut menjadi simbol tanggal bersejarah 17 Agustus 1945. Bantuan yang diterjunkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan lainnya. Pemandangan dramatis langit Gaza yang dihujani bantuan Indonesia menjadi simbol nyata persahabatan dan solidaritas lintas bangsa. Misi ini sekaligus meneguhkan pesan bahwa kemerdekaan sejati adalah saat suatu bangsa yang merdeka mampu berbagi semangat dan harapan dengan bangsa lain yang masih berjuang. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklavi tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra.
Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah dapur amal yang dikelola organisasi Al Jazair terus menyediakan makanan bagi keluarga pengungsi di Gaza. Namun, staf mengaku kemampuan mereka menurun drastis di tengah situasi blokade yang masih berlanjut. Sebuah dapur amal yang dikelola Al Jazair di Gaza terus memberikan makanan bagi keluarga yang terusir. Namun staf mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun karena wilayah terus dalam blokade Israel. Rekaman pada Sabtu menunjukkan sebagian besar anak-anak duduk dengan panci kosong menyaksikan staf memasak sebelum berlari mengambil makanan saat sudah siap. Bagi banyak orang, dapur amal ini menjadi penopang hidup. Seorang pengungsi Hala Al-Harazen mengatakan harga di luar terlalu tinggi, tabungan sudah habis dan tidak ada lagi sumber penghasilan. Kadang mereka meminjam, namun para pemberi pinjaman pun sudah kehabisan uang. Dapur ini merupakan bagian dari proyek penyediaan makanan di bawah kampanye Solid Structure yang dijalankan oleh Asosiasi Algerian White Hands dan didanai Provinsi LOE. Pada 14 Agustus, lebih dari 100 organisasi bantuan internasional menyerukan Israel untuk berhenti menggunakan bantuan sebagai senjata setelah adanya pembatasan baru terhadap akses kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tentang kelaparan dan menyebutnya propaganda Hamas. Sejak awal Maret, pasukan Israel mempertahankan blokade ketat atas Gaza, blokade bantuan dan barang komersial sebelum sedikit meringankan dengan membolehkan bantuan terbatas dan pengiriman udara oleh sejumlah negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali ke berita nasional mengenai aksi heroik seorang siswa sekolah dasar yang memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera lepas saat upacara peringatan HUT RI ke-80 viral di media sosial. Aksi ini terjadi di lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan menuai pujian dari seluruh peserta upacara dan juga netizen. Inilah video amatir saat Raihan Dias Rinawi, seorang bocah kelas 5 SD yang tiba-tiba memanjat tiang bendera dalam upacara peringatan HUT RI ke-80 di lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Bukan tanpa sebab, Raihan yang masih berusia 10 tahun ini nekat memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali pengait bendera yang lepas saat prosesi pengibaran. Saat Raihan tanpa ragu langsung memanjat tiang bendera, seluruh peserta upacara dan masyarakat pun langsung berteriak memberikan semangat kepada siswa SD Negeri 1 Waimuli itu. Tak perlu waktu lama, Raihan berhasil memperbaiki tali yang lepas supaya bendera merah putih dapat segera berkibar di momen peringatan HUT RI. Aksi ini pun viral di media sosial dan mendapat respon positif dari netizen. Kepala SD Negeri 1 Waimuli, Agus Subagyo, mengaku aksi bak pahlawan yang dilakukan siswa kelas 5 SD tersebut membuatnya bangga dan terharu. Terlebih ini juga tanda bahwa semangat kemerdekaan ternyata juga bisa tumbuh dalam diri seorang anak kecil. Memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru nggak bahwa Raihan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga ya. Lemes nggak setelah naik tadi? Lemes ya. Senang. Ya alhamdulillah anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pantai Ancol berubah jadi arena kegembiraan dan ketegangan dalam lomba panjat pinang yang jadi ikon perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Ribuan warga menyaksikan lomba tradisional yang penuh keceriaan, kekuatan, dan kerjasama tim untuk merebut hadiah di puncak pohon pinang. Pantai Ancol, Jakarta berubah menjadi arena penuh ketegangan dan tawa saat lomba panjat pinang digelar pada Minggu sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Rekaman gambar memperlihatkan tim-tim yang berusaha memanjat pohon pinang yang licin oleh oli,
untuk merebut berbagai hadiah yang menggantung di atas, mulai dari kulkas, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. Untuk mencapainya, para peserta membentuk menara manusia dengan anggota terkuat di bagian dasar dan yang paling cekatan mendaki bahu teman untuk menggapai puncak. Seorang peserta asal Jepang mengaku senang mengikuti lomba ini. Meski merasa sedikit takut karena harus berada di ketinggian, sementara seorang peserta perempuan mengungkapkan kelelahan tak menghalangi semangat untuk tetap berjuang, tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memperingati 17 Agustus Panjat Pinang. Seru banget. Takut, capek, tapi seru. Iya. Enggak ada perbedaan. Iya, tetap semangat. Tradisi Panjat Pinang telah ada sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini terus dilanjutkan sebagai simbol persatuan, kekuatan, dan semangat juang rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, biasanya aktivitas memancing ikan dilakukan orang pada umumnya di sejumlah lokasi pemancingan seperti empang, kali, maupun di laut. Namun berbeda dengan yang dilakukan warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi lomba yang berbeda dihadirkan warga, yaitu memancing ikan lele di parit yang berada di pemukiman mereka. Terik panas matahari tak menyurutkan antusias warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat saat tengah memancing ikan. Bukan memancing ikan mas atau mujair ataupun ikan nila, namun melainkan memancing ikan lele yang ditebar pihak panitia 17-an di saluran air atau parit. Meski demikian, baik yang muda hingga sudah lanjut usia, warga dengan alat pancing dan umpan yang juga disediakan panitia tampak sangat berkonsentrasi mendapatkan ikan lele dalam perlombaan tersebut. Kegiatan memancing ikan lele di saluran air merupakan salah satu perlombaan unik yang diikuti warga dalam memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-80. Sebanyak 30 ekor ikan lele mulai dari yang sedang hingga jumbo telah disebar pihak panitia di saluran air tersebut. Bagi warga yang mendapatkan ikan lele hasil pancingannya, boleh membawanya pulang ke rumah. Namun bagi warga yang mendapatkan ikan lele jumbo, pihak panitia akan memberikan door prize hadiah hiburan lainnya yang telah disiapkan. Digelarnya lomba memancing ikan lele di 35 titik saluran air tersebut, lantaran warga mengaku tak memiliki lokasi pemancingan pada umumnya. Lagi mancing nih lomba 17-an. Mancing ikan lele. Iya. Dapat nih, lihat aja kalau nggak percaya tuh. Baru dapat 3. Iya benar, menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Semoga negara kita makin maju, adil, makmur, sejahtera. Bawa pancingan di got. Saat ini sedang apa, Bu? Nah, lagi lomba ini. 17-an. Mancing apa, Bu? Mancing lele. Ya nggak tahu. Tahu Pak RT-nya urusannya begini. HUT RI. Mudah-mudahan sukses terus ya, merdeka. Aman ya. Kegiatan apa warga kumpul di pinggir got, Bang? Bawa pancingan lagi, Bang. Nah, jadi ini kan kita memperingati hari kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Nah, ini kita sebagai panitia ngadain untuk mancing di got. Tiap tahunnya pasti kita ngadain kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya ini tadi pagi kita terjunin ada 30 kilo kurang lebih. 30 ekor. Ikan apa? Ikan lele, Bang. Ikan lele. Bang, kenapa di pinggir got, Bang? Ya karena kita nggak ada empang, Bang. Jadi ya kita mampatin aja yang ada. Ya kan? Jadi kita makanya got aja. Peserta ada berapa, Bang? Peserta kurang lebih di sini ada lapaknya 35. Semalam kita cat, ya ada 35. Bang, Yap. itu hadiah yang diberikan oleh panitia apa, Bang? Wah ada, Bang. Pokoknya kita ada door prize-nya, Bang. Kalau dapat yang gede, yang jumbo, ada door prize-nya. Aman. Ikan boleh dibawa pulang. Selain perlombaan serupa terus diadakan setiap tahunnya di Hari Kemerdekaan yang ke-80, warga berharap Indonesia menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan sejahtera. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Divisi Humas Polri menggelar khataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizoh di Yayasan Darul Quran Indonesia, Kota Tangerang. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa Indonesia. Kegiatan yang digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini menjadi wujud rasa syukur Polri, sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa. Tak hanya dari Darul Quran, para hafidz dan hafizoh yang hadir juga berasal dari pesantren-pesantren di berbagai daerah Indonesia. Sejumlah ulama dan pengasuh pesantren turut hadir memberikan doa dan dukungan. Dalam pernyataannya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan khataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizoh menjadi bentuk rasa syukur Polri atas 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, melalui kegiatan ini, Polri ingin memberikan doa terbaik untuk keselamatan bangsa, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian untuk negeri. Selain itu, di momentum HUT ke-80 kemerdekaan, para ulama juga menyampaikan doa khusus bagi keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Kemeriahan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya berlangsung di Istana Merdeka. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar pesta rakyat di Monas yang dipadati ribuan warga dari berbagai daerah. Berbagai pertunjukan seni, panggung hiburan hingga atraksi spektakuler, video mapping, dan air mancur menari turut menyemarakan suasana peringatan kemerdekaan, dan inilah laporan Jihan Nabila dari Pesta Rakyat di Monas yang berlangsung pada Minggu malam. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun, berdaulat bersatu, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Dan tentunya untuk menyerukan ataupun memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, memang pemerintah ataupun Pemprov dari Jakarta ini menggelar pesta rakyat di kawasan Silang Monas, Jakarta sejak pagi tadi hingga nanti malam pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam nanti. Dan dapat saya sampaikan bahwa kalau tadi pantauan kami sejak pagi tadi, masyarakat dari wilayah Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek ini memang sudah memenuhi ataupun memadati kawasan Silang Monas Jakarta untuk melihat langsung bagaimana prosesi dari detik-detik proklamasi dan juga pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan tentunya ini masyarakat juga ingin memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadiri pesta rakyat yang digelar oleh pemerintah di kawasan Silang Monas Jakarta ini. Dan tentunya dapat saya sampaikan juga pemirsa Sinpo TV bahwa memang situasi ataupun suasana di kawasan Silang Monas Jakarta ini memang terlihat sudah dipadati oleh masyarakat dan memang sudah ramai sekali begitu, bahkan tidak hanya di kawasan Silang Monas Jakarta tetapi memang dari pintu masuk kawasan Monas ini baik dari arah Patung Kuda maupun dari pintu masuk lewat Irti ini memang sudah mulai dipadati ataupun sudah terlihat antrian panjang dari masyarakat yang ingin berbondong-bondong masuk ke dalam kawasan Monas Jakarta. Dan untuk pesta rakyat itu sendiri memang ini tadi pagi digelar pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 pagi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 2 siang, dan nanti ini akan dilanjutkan pada sesi kedua yakni pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, yang tentunya ini pada pukul 19 nanti ataupun pukul 7 malam ini akan dimeriahkan dengan festival karnaval dari kawasan Monas Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan dapat saya sampaikan bahwa di kawasan Monas Jakarta ini terlihat panggung utama yang memang sudah disediakan oleh pemerintah begitu, dan juga di sisi kanan dan juga di sisi kiri ini terdapat videotron besar di mana para masyarakat ini bisa melihat dengan secara langsung prosesi penutupan ataupun penurunan dari bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta yang digelar pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga memang panggung di kawasan Silang Monas Jakarta ini memang dihadiri oleh artis-artis ibu kota Jakarta begitu, dan memang ini untuk menghibur dan juga
memeriahkan acara dari Pesta Rakyat itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga pemirsa Sinpo TV bahwa para masyarakat ini memang sangat kompak begitu ya, menggunakan pakaian merah putih, serba merah putih begitu. Ini dikarenakan memang rasa nasionalis dan juga rasa cinta tanah air ini memang sangat terbukti dan juga sangat nyata. Bahkan memang sejak pagi tadi ini memang banyak sekali masyarakat yang ingin memadati kawasan Monas, Jakarta. Dan tentunya kita juga akan melihat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dari kawasan Monas Jakarta ini menunjukkan ataupun dilakukan pertunjukan cahaya dan juga teknologi. Ini memang diharapkan menjadi daya tarik utama dari kawasan Monas Jakarta sekaligus menutup dari rangkaian dari kemeriahan HUT ke-80 Republik Indonesia Jakarta di kawasan Monas Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Motor tersangkut pagar ditinggal oleh pencuri. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pandeglang setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. Inilah NR, pria berusia 63 tahun, warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat digiring oleh petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Pandeglang. NR ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban masih berusia 5 tahun. Aksi bejat sang ayah terus berlangsung hingga Juli 2025 ketika korban duduk di kelas 1 SMA. Tak hanya melakukan persetubuhan secara paksa, tersangka juga menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk melancarkan aksinya. Ia kerap mengancam korban tidak akan memberikan uang jajan dan menyita HP korban jika permintaannya tidak dituruti. Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus dari pihak berwenang. Perbuatan tersangka terbongkar setelah pacar korban menduplikat pesan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan tidak senonoh yang berasal dari pelaku. Penemuan pesan tersebut kemudian dilaporkan ke saudara korban dan ditanyakan perihal kebenarannya kepada pelaku. Namun bukannya berterus terang, pelaku justru melarikan diri dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Diduga saat ini telah mengamankan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Menurut keterangan baik dari korban sendiri ataupun dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2025. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang penumpang KMP Mufidah dilaporkan jatuh dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakaheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang saat jatuh terekam oleh CCTV kapal tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, korban jatuh dari atas KMP Mufidah yang berlayar dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten pada Minggu sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Korban yakni Primo Lumbantoruan, warga Karawang, Jawa Barat, yang saat itu melakukan perjalanan bersama keluarganya. Pria tersebut pertama kali dilaporkan tidak berada di dalam kapal oleh keluarganya. Saat itu pihak kapal langsung mengecek rekaman CCTV dan menemukan terdapat seseorang yang jatuh ke laut dari bagian lambung sebelah kanan kapal.
Wakil Komandan Basarnas Bakaheni Firmansyah mengatakan upaya pencarian korban hingga Senin sore belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada Selasa di sekitar perairan Pelabuhan Bakaheni menggunakan kapal RIB 03 Lampung. Dari unsur SAR Gabungan melaporkan perkembangan situasi update operasi SAR terhadap MOB Menko Perbud 1 orang di sekitar perairan Bakahuni jatuh dari KIP Mutiara. Pada sore hari ini sampai pukul 17.30 bahwa pencarian masih nihil dan kami sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan SAR Action yang diberikan oleh Basarnas Lampung, kantor SAR Lampung, namun belum ada dapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal untuk adanya tandas korban agar segera melaporkan kepada kami SAR Gabungan. Dari Lampung Selatan Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, terduga pelaku pencuri kotak amal ditangkap warga saat sedang melakukan aksinya di Masjid Al-Ijtihad, Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin 18 Agustus 2025 malam. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk diproses. Inilah video amatir warga yang sedang menginterogasi 3 orang pemuda kawasan Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin 18 Agustus 2025 malam. Ketiga orang pemuda itu diinterogasi warga karena tertangkap tangan sedang mencuri sebuah kotak amal di Masjid Ijtihad daerah tersebut. Dari hasil interogasi, ketiganya mengaku sering melakukan pencurian kotak amal di daerah itu. Bahkan warga menemukan adanya transaksi sinte di handphone salah satu pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, warga kemudian menyerahkan ketiga pelaku tersebut ke kantor Polsek Gunung Putri Bogor untuk diproses lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah video memperlihatkan motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang tersangkut di atas pagar belakang rumah viral di media sosial. Pemilik motor mengaku kejadian itu merupakan ulah pelaku curanmor. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak satu unit sepeda motor milik warga Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tersangkut di atas pagar setinggi 2,5 meter. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling pada waktu dini hari saat seisi rumah sedang tertidur lelap. Pemilik motor, Elsa, mengatakan awalnya ia mengetahui motor miliknya hilang ketika pagi saat bangun tidur. Saat itu ia menemukan motor yang pada malamnya diparkir di gudang berpindah posisi menjadi di atas pagar. Dugaan tersangkutnya motor di pagar ini merupakan ulah para pelaku curanmor, diperkuat dengan ditemukannya jejak tangan kaki sejumlah orang di tembok tersebut. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Aksi percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik menduga komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seekor buaya dengan panjang lebih dari 2 meter mendadak masuk ke dalam sebuah minimarket di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Minggu malam. Diduga akibat curah hujan tinggi yang meningkatkan debit air di rawa sekitar membuat buaya tersebut keluar dari habitatnya dan merayap masuk ke area pemukiman warga. Buaya sepanjang lebih dari 2 meter ini terekam kamera warga saat merayap masuk ke dalam bangunan toko, memperlihatkan suasana panik pemilik dan warga saat buaya memasuki minimarket. Pemilik toko sempat mengusirnya dengan tangga baja, namun usaha tersebut justru membuat reptil itu bersikap lebih agresif. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi mengungkapkan, lokasi minimarket berada dekat dengan habitat buaya di rawa-rawa dengan jarak sekitar 20 hingga 30 meter. Menurutnya, intensitas hujan yang tinggi memicu meningkatnya debit air di rawa dan memaksa buaya naik ke darat. Hingga kini belum ada info korban akibat insiden ini. Namun warga diminta petugas untuk lebih waspada terhadap kemunculan hewan buas. Dari Maluku Utara, Natania Astria, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi luar negeri. Pemirsa, pemerintah Spanyol mengerahkan 500 tentara tambahan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Eropa. Otoritas setempat menegaskan sejumlah rumah masih terancam sehingga dilakukan evakuasi dan penguncian wilayah. Perdana Menteri Pedro Sánchez mengumumkan penambahan pasukan ini di atas 1.400 prajurit yang sudah diterjunkan sebelumnya. Fokus utama penanganan adalah di wilayah Galicia yang saat ini menghadapi 12 titik api besar dekat kota Orense. Otoritas setempat menegaskan sejumlah rumah masih terancam sehingga dilakukan evakuasi dan penguncian wilayah. Kebakaran yang juga sudah berlangsung lebih dari sepekan ini diperparah suhu ekstrim hingga 45 derajat Celcius, menjadikan risiko api semakin besar di sebagian besar kawasan Spanyol. Data Uni Eropa menyebutkan hingga tahun ini kebakaran hutan telah melahap 158.000 hektar lahan di Spanyol atau setara dengan luas metropolitan London. Ilmuwan menilai perubahan iklim memicu semakin sering dan juga parahnya kekeringan sehingga Eropa kini semakin rentan terhadap bencana kebakaran. Gelombang panas yang belum berakhir menjadi ujian terberat bagi Spanyol tahun ini, sekaligus mengingatkan dunia akan dampak nyata perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah sumur minyak ilegal yang terletak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah. Insiden yang terjadi pada Minggu siang itu mengakibatkan 3 orang tewas. Hingga hari Senin sore, api masih membumbung tinggi. Asap hitam tebal memenuhi langit Duku Gendono saat api membesar dari lokasi pengeboran sumur. Kepala Desa Gandu Iwan mengungkapkan sejumlah investor melakukan pengeboran tanpa izin resmi di area pemukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyawati menjelaskan kebakaran berawal saat warga sedang mengambil minyak di sekitar mulut sumur tanpa sadar terpapar gas beracun. Hingga ledakan pun terjadi disusul semburan api yang merambat cepat dan menghanguskan korban di lokasi. 3 korban meninggal dunia masing-masing adalah Tanek berusia 60 tahun, Sureni berusia 52 tahun, dan Wasini berusia 50 tahun. Sedangkan seorang ibu dan anak balitanya mengalami luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit. Akibat kebakaran tersebut, 1 rumah warga ikut terbakar, serta 50 kepala keluarga mengungsi ke tempat lebih aman. Pertamina EP Field Cepu turut membantu proses pemadaman, namun konstruksi sumur yang tidak standar tanpa wellhead membuat api sangat sulit dikendalikan hingga Senin sore api masih belum padam. Dari Blora, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Baru Serbelawan di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Senin siang 18 Agustus 2025. Diduga api bersumber dari sisa pembakaran sampah di sebelah toko pakaian yang merembet ke saluran listrik mengakibatkan ratusan kios terbakar. Kebakaran besar terjadi di Pasar Baru Serbelawan, sedikitnya 140 kios pedagang hangus dilalap api. Kepala Polsek Serbelawan Ibtu Gunawan Sembiri menjelaskan, kebakaran diduga bermula dari api yang muncul di sebuah toko pakaian. Dugaan sementara api berasal dari sisa pembakaran sampah yang berada di samping kios dan diduga mengena saluran listrik. Angin kencang membuat api semakin cepat merembet. 8 kios pertama yang terbakar tak dapat diselamatkan dan api terus meluas hingga membakar total 140 kios yang terdiri dari 100 kios di bagian dalam dan 40 kios di bagian depan pasar. 3 unit mobil damkar dari PT Brexton, 4 unit dari PT STTC, 1 unit dari Pemkot Pematang Siantar, dan 1 mobil damkar BPBD Simalungun diluncurkan. Setelah berjuang selama 3 jam, api berhasil dijinakkan. Belum ada korban jiwa yang dilaporkan dan kerugian material masih dalam proses perhitungan. Dari Sumatera Utara, Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 pria berinisial MA 34 tahun dan B 27 tahun tewas tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Desa Limau Manis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden tragis tersebut diduga terjadi saat keduanya mencoba mencuri tiang telekomunikasi dari dalam tanah sedalam 60 hingga 70 cm. Kapolsek Tanjung Marawa AKP Joni Hadamanik mengungkapkan, polisi mendapat laporan dari warga pada hari Senin pukul 5:10 waktu Indonesia Barat mengenai temuan 2 korban yang sudah tak bernyawa di lokasi. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menyebutkan sebelum tersengat listrik, kedua korban terlihat mengorek dan mengangkat tiang besi Telkom
dari dalam tanah sedalam 60 hingga 70 cm. Diduga saat proses itulah keduanya terkena kabel listrik bertegangan tinggi dan tewas di tempat. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan PLN untuk proses evakuasi dan sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, jenazah keduanya berhasil diangkat lalu diserahkan kepada keluarga menggunakan 2 unit ambulans. Dari Deli Serdang, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Satu orang pengunjung Pantai Berawa, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung tenggelam saat mandi bersama kedua rekannya pada Senin sore 18 Agustus 2025. Kuat dugaan korban terseret arus dan tak kuat berenang kembali ke bibir pantai. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi kejadian pada pukul 18:40 waktu Indonesia bagian tengah dari Polaroid Polres Badung. Diketahui korban bernama Sebastian Jerry AT, 23 tahun, asal Kalimbungape, Sumba Barat Daya, NTT. Menindaklanjuti laporan, 4 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, tim berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya. Pencarian dilakukan di sepanjang bibir pantai dengan kondisi gelap. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sida Karya, menyatakan tim kesulitan dengan pencahayaan dan juga jarak pandang ke arah laut yang terbatas. Hingga Senin malam pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, upaya penyisiran belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Rencananya pada Selasa malam, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan penambahan personel dan penggerakan di seputaran perairan Pantai Berawa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya sampai Cileles, tepatnya di ruas Tanjakan Tajur, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Satu unit mobil pick-up ringsek setelah menabrak 2 truk. Supir mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti inilah kondisi di lokasi kejadian yang berada di Jalan Raya sampai Cileles. Tepatnya di ruas Tanjakan Tajur, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat sebuah mobil pick-up mengalami kerusakan parah akibat benturan keras. Bagian depan kendaraan ringsek, sementara muatan pisang yang dibawanya berhamburan di jalan. Peristiwa bermula ketika sebuah mobil pick-up bernomor polisi A8107MN yang mengangkut hasil bumi diduga mengalami remblong saat melintas di tanjakan tersebut. Kendaraan kemudian menabrak truk bermuatan material dengan nomor polisi A8435XY serta sebuah dump truk pengangkut pasir B9389KYZ. Sang supir menderita luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah seorang warga mengatakan ada mobil yang tidak kuat menaiki tanjakan dan akan diderek. Namun tiba-tiba dari arah atas mobil pickup pembawa pisang diduga remnya blong, lalu langsung menabrak truk material dan sebuah tronton. Kejadiannya ini kan ada mobil tronton tuh lagi mau narik mobil yang kecelakaan. Dari atas ada mobil osbak bawa pisang, remnya blong. Yang ketanjak itu mobil kolesel bawa besi sama mobil itu tuh tronton dari arah selatan. Korban jiwa alhamdulillah nggak ada, cuma korban luka doang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun supir pick-up menderita luka serius dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.